Shalom anak-anak, selamat pagi anak-anak yang di rumah dan yang di kelas. Ya, hari ini kita mau ibadah. Sebelumnya, perkenalkan ada Miss Julie ditemani oleh Miss Endang. Ya, anak-anak kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, anak-anak sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang pimpin kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan angkat pujian kami. Berkati setiap hati kami supaya kami dapat melakukan apa yang kami dengarkan dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak yang di rumah dan yang di kelas, yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian untuk Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, anak-anak kita lanjut lagu kedua ya. KASIH. Masih semangat? Yuk kita semangat semuanya. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Nah, anak-anak tadi sudah memuji nama Tuhan dengan semangat ya. Nah, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan nyanyi seperti Samuel kecil. Di Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap kau bentuk jadi
dengarlah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami lah siap Kau bentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Hai anak-anak semua, jumpa lagi dengan Miss Lia. Hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Anak-anak, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh melaksanakan ibadah kami dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan yang berkuasa dalam hati kami dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang ditabur hari ini ya Tuhan bisa berbuah dalam kehidupan kami. Berkati juga telinga kami supaya kami bisa jadi anak yang dengar-dengaran, dengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati kami juga melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini judulnya judul firman Tuhannya, komunitas yang saling melayani. A community to serve. Melayani. Wah, anak-anak, kalau anak-anak tuh mendengar kata-kata melayani, pelayanan, wah pasti yang terbayang pertama kali adalah kayaknya pelayanan di gereja. Wah, pelayanan di mimbar, pendeta, worship leader gitu ya anak-anak ya. Ternyata melayani itu betul ya, tadi Bapak Pendeta, worship leader di gereja itu semuanya betul. Tetapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita juga, kita dapat saling melayani satu dengan yang lain. Bukan hanya saat di gereja, bukan hanya saat ada di mimbar, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melayani satu dengan yang lain. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Yuk anak-anak yang sudah bisa membuka Alkitabnya, yang sudah besar-besar bisa membuka Alkitab sendiri, kita baca sama-sama di Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Miss Lia tidak akan baca semuanya, kita langsung ke ayat 13 anak-anak ya. Kita buka sama-sama di ayat ke-13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah anak-anak, kalau kita lihat perikop di bagian atasnya, judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di ayat 13, Yesus mengatakan bahwa dia adalah guru dan Tuhan. Anak-anak, kalau anak-anak lihat judul perikopnya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Loh, Yesus itu kan guru, Tuhan gitu ya. Kok dia yang membasuh kaki murid-muridnya sih? Bahkan dikatakan di ayat 13 sampai dikatakan oleh Yesus itu sendiri bahwa iya, akulah guru dan Tuhan. Tetapi ada kelanjutannya. Di ayat ke-14 ya, dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Tuh ya, di ayat 14 dikatakan kalau memang benar Yesus itu adalah guru dan Tuhan, kan tadi dikatakan Yesus itu guru dan Tuhan. Kalau Yesus yang guru dan yang Tuhan itu saja ya membasuh kaki murid-muridnya, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Oh, jadi kita harus saling membasuh kaki dong, Miss. Enggak gitu ya anak-anak ya. Maksudnya di sini Yesus saja yang Tuhan dan guru mau saling melayani, mau melayani murid-muridnya. Maka kita pun murid-muridnya, anak-anaknya wajib saling melayani satu dengan yang lain. Lanjut ya ke ayat 15. Di ayat 15 dikatakan, sebab akunya huruf besar anak-anak ya, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, Yesus mengatakan, sebab Yesus telah memberikan suatu teladan.
Teladan itu apa sih anak-anak? Contoh, ya. Tuhan memberikan contoh nih buat kita semua bahwa Dia yang punya kehebatan ya anak-anak, Dia Tuhan, Dia guru, tapi Dia tidak segan-segan, tidak malu-malu untuk melayani murid-muridnya. Nah, ini adalah contoh yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu dia berkata, di Alkitab dikatakan ayat 16, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Nah, anak-anak ditegaskan di firman Tuhan di Alkitab dikatakan bahwa gak ada perbedaan. Mau itu bawahan, mau itu atasan, mau itu orang tua, mau itu anak-anak, mau itu tadi katanya guru dan guru ataupun murid, anak-anak, ternyata kita harus saling melayani satu dengan yang lain seperti teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja yang Tuhan loh anak-anak ya, gak main-main nih, yang Tuhan memberi contoh untuk saling melayani satu dengan yang lain. Bahkan dia turun melayani murid-muridnya. Anak-anak, pada saat itu Tuhan Yesus itu menggunakan tali ya, diikatkan ke pinggangnya, dia ambil sebuah tempat air, kalau di Alkitab katakan namanya basi, kalau kita mungkin baskom gitu ya anak-anak ya, bisa taruh di situ, dimasukin air, lalu dia datang kepada muridnya satu-satu, dia jongkok pasti, kalau membasuh kaki kan jongkok pasti ya, diambil kaki murid-muridnya, dibasuh itu dibersihkan anak-anak, bukan cuma dibasahin dengan air, enggak, dibersihkan kaki-kakinya murid-muridnya. Waktu itu belum ada sepatu kayak kita zaman sekarang. Sepatu kita kan tertutup, rapi. Bahkan kalau anak-anaknya datangnya ke sekolah pakai mobil, mungkin gak akan terlalu kotor gitu ya sepatunya. Tapi zaman itu, sepatu yang digunakan itu terbuka. Sehingga kotoran-kotoran tuh pasti banyak yang nempel di kaki. Nah, Yesus membersihkan kaki murid-muridnya. Bukan cuma dibasahin loh ya anak-anak ya, tapi dibersihkan sampai bersih. Ya, bayangkan Tuhan yang harusnya disanjung gitu ya, dimuliakan, dia turun ke bawah, mengambil kaki murid-muridnya, membersihkan kaki murid-muridnya. Itu sungguh teladan yang luar biasa anak-anak ya. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan ya, terlalu malu untuk melayani teman. Kadang-kadang ya temannya mungkin ada yang butuh bantuan, maaf saya nggak bisa bantu. Atau tetangga perlu bantuan, maaf saya nggak bisa bantu. Atau mungkin orang tua kita di rumah, lagi susah, lagi repot, sibuk mah, gak bisa bantu. Wah anak-anak ya, anak-anak kita hari ini diingatkan melalui firman Tuhan, melalui teladan Tuhan Yesus, bahwa kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Ingat tadi kata Miss Lia, pelayanan itu bukan hanya di gereja, di sekolah minggu, di mimbar, enggak, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah anak-anak, yang pertama contoh di lingkungan keluarga ya anak-anak ya. Waktu kita lihat nih rumah kita berantakan nih, pulang sekolah, datang-datang rumahnya berantakan, mainan dede, berantakan di mana-mana mainannya dede, lewatin aja ya, atau gimana? Anak-anak, yuk kalau misalnya lihat ada rumah berantakan, ada mainan dede berserakan, diberesin, bantuin orang tua di rumah ya, bantu orang tua di rumah. Waktu mau menyiapkan makan malam, bantu mama di rumah ya. Waktu kita datang ke sekolah nih, terutama nih anak-anak waktu datang ke sekolah ya, di sekolah tuh ada karyawan. 3 orang ya, karyawan kita tuh ada Pak Deden, ada Mbak Mariam, dan ada Pak Rudi. Waktu lihat sampah berantakan, biarin deh. Itu kan kerjaannya Pak Deden, kerjaannya Mbak Mariam, kerjaannya Pak Rudi. No, gak boleh kayak gitu anak-anak. Kita, bukan karena kita lebih tinggi, karena aku murid, mereka karyawan, aku lebih tinggi. Enggak, seperti Tuhan juga kan, Tuhan tidak berpikir seperti itu. Ya, Tuhan malah mau melayani kita juga sebagai murid di sekolah. Yuk sama-sama saling membantu. Kalau lihat ada sampah, diambil, dibersihkan. Waktu kita cuci tangan ke toilet, jangan airnya kemana-mana, berserakan airnya, sampai banjir airnya. Waktu kita buang air kecil di toilet juga, usahakan bersih, rapi, seperti sedia kala. Kita saling melayani satu dengan yang lain. Begitu juga di rumah, waktu anak-anak di rumah, mungkin di lingkungan rumah ya, di halaman, di rumah gitu ya anak-anak ya. Di jalan depan rumah tuh, disolokan banyak sampah tuh. Biarin aja orang lain yang kebanjiran. Jangan. Anak-anak cepat ambil sampahnya, masukkan ke dalam tempat sampah. Anak-anak, waktu kita melakukan sedikit saja, kita rasa itu hal kecil, Miss. Gak akan pengaruh, Miss, itu mah hal kecil. Enggak, anak-anak ya. Hal kecil pun ketika kita lakukan terus-menerus, efeknya, dampaknya bisa besar, anak-anak.
anak-anak ya. Waktu kita rajin membersihkan diri lingkungan kita ya anak-anak, dampaknya apa? Kita jadi sehat, lingkungan tempat tinggal kita jadi sehat, kita jadi nggak terkena penyakit. Nah anak-anak, yuk kita sama-sama membentuk komunitas yang saling melayani satu dengan yang lain, dengan keluarga, dengan teman-teman di sekolah, dengan karyawan di sekolah, dengan ibu bapak guru di sekolah, maupun dengan orang lain yang ada di lingkungan rumah kamu. Nah anak-anak semuanya, Miss Lia punya ayat hafalan nih untuk anak-anak semuanya ya. Yuk anak-anak kita hafalkan bersama-sama di minggu ini ya. Ayat hafalan kita dari Galatia 6 ayat 2. Coba yang sudah bisa buka Alkitabnya dibuka. Galatia 6 ayat 2. Isinya, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Coba sekali lagi kita baca ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, nah anak-anak sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati anak-anak semua dan membuat anak-anak semakin melayani satu dengan yang lain. Yuk kita sama-sama berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar di pagi hari ini. Kami bersyukur diingatkan oleh Tuhan untuk saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan, kami tahu terkadang kami lupa, terkadang kami tidak mampu, tapi kami mau berdoa supaya Tuhan dan Roh Kudus mengingatkan kami supaya kami bisa saling melayani satu dengan yang lain. Melayani keluarga kami di rumah, melayani teman-teman di sekolah, karyawan di sekolah, maupun Bapak Ibu guru di sekolah, dan juga orang-orang di lingkungan kami. Jadikan kami anak-anak yang senang melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan, kita dapat lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, kita sudah mengakhiri ibadah kita. Kita mau bernyanyi, Bapa terima kasih.